Ini lagi pada nggak semangat ini. Pak Prabowo nggak semangat ya Pak Prabowo. Harus semangat, subhanallah. Allah yang menentukan segalanya. Faktor lain. Baik, ini kita di 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf lagi terakhir ya sebelum masuk ke maksud yang kelima, puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wadainu in kana halan wa tayassara qabduhu wajabat zakatuhu. Adain, hutang, in kana halan, ketika kontan, wa tayassara qabduhu, mudah nagihnya, wajabat zakatuhu, wajib zakatnya, terima langsung tuh Pak. Maksudnya apa? Bapak ngutangin misalkan 80 juta 80 juta berarti nisab emas Pak, zakat harta tuh. Kan zakat harta itu 80 gram, taruhlah kalau 1 gram 1 juta berarti berapa? 80 juta. Bapak punya duit itu 80 juta, tapi ternyata dipinjemin ke orang gitu tuh Pak ya. Nah, duit Bapak yang Bapak pinjemin itu udah berjalan 10 bulan, 2 bulan ke depan itu sudah masuk apa? Haul. Tapi ini orang, si peminjam namanya apa? Kreditor ya atau debitur? Debitur. Hah? Debitur. Si peminjam debitur ini orangnya amanah. Ya, orangnya amanah. Dia bayar misalkan bulan ke-13 dari haul kita tuh Pak tuh. Maka tetap 2 bulan lagi walaupun itu duit nggak di tangan tetap wajib apa? Zakat. Kenapa? Karena orangnya jelas, integritasnya bagus, tetap haulnya di bulan keberapa? 12. Walaupun dia bayarnya bulan keberapa? 13. Tapi ini portofolionya orang baik. Paham nggak? Gitu tuh ya. Kecuali nggak jelas tuh Pak tuh. Ya, nggak jelas tuh Pak tuh. Makanya ketika kita berhadapan sama orang mau pinjam duit, ketahuan nih portofolionya, track recordnya nggak bagus Pak, maka antum ada 2 pilihan. 1, tega sekalian ya, tega sekalian walaupun dia balas pakai lagu Meggy Z, teganya tuh Pak. Nah, antum tega sekalian, nggak usah kasih pinjam, nggak apa-apa Pak, sodakoh tuh Bapak tuh. Kenapa? Kalau Bapak kasih pinjam, dia portofolionya nggak bagus, nanti Bapak nagih-nagih repot juga, hati jadi rusak. Atau Bapak jangan ngasih tapi bentuknya apa? Sedekah ala kadarnya. Paham nggak? Gitu tuh ya. Kenapa? Kalau orang minta berhutang, habis itu dia kabur, nggak tahu kemana, terus kita gimana? Subhanallah. Harta yang keluar dari kita, tapi bukan karena kezaliman kita, sabar akan kembali berkali-kali lipat. Kalau gitu bagaimana caranya? Sikap kita gimana? Kalau kita udah semua jalur kita pakai tuh, jalur arah mata angin udah semua pakai tuh, utara, selatan, timur, barat udah kita pakai tuh, bahkan pakai hukum segala tuh. Subhanallah. Ya udah pakai hukum nggak apa-apa, karena menagih hutang itu hukumnya apa? Menagih hutang wajib, terus pahala nggak? Pahala, ngingetin Pak, asal nggak ngotot. Pak, mohon maaf, kayaknya hilalnya udah 2 derajat nih Pak. Gitu tuh. Berarti kita udah usahain buat lapor polisi. Udah lapor polisi. Itu nggak perlu juga gimana? Udah ikhlaskan. Ikhlaskan. Balik berkali-kali lipat udah. Balik berkali-kali lipat. Subhanallah. Memang butuh keberanian. Ada yang punya mobil nggak? Banyak ya. Contoh, Bapak menjual mobil. Taruhlah mobil itu harganya 500. Atau kemahalan berapa? 200 lah. 500 lah, 500. Bapak jual 500 ada untung, Mbak. Udah segitu. Ya, Bapak jual 500. Ya. Terus katanya mau ngamalin Al-Baqarah 261.
Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya itu seperti apa? Kamathali habbah. Apa itu habbah? Biji-bijian. Ambatat sab'a sanabil. Dari biji ini tumbuh berapa? Pohon tumbuh tujuh dahan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap dahan ada berapa? 100. Dari satu pohon ada 8 cabang, ada 7 cabang. Satu cabangnya 100, Pak. Jadi 100 kali berapa? 7. Berapa tuh? 700. Saya dapat duit, Pak. Gede betul saya dapat duit. Subhanallah. Nggak usah, Pak. Nggak perlu tahu dari mana duitnya, Pak ya. Ya, ceritanya saya dapat duit tanggal 1 kemarin. Bulan apa tuh? Agustus. Saya punya anak yatim kan banyak, Bapak tahu kan. Tapi masih ada jeda berapa hari itu? Biasanya biar SPP tanggal berapa? Tanggal 10. Ada waktu berapa hari? 9 kan? Subhanallah. Saya dapat, Pak, cepet, Pak, 100. Bagi saya gede. Kalau bagi Pak Jaksa mah enggak. Bagi Ibnu Abbas Al-Fuqat enggak. Menurut saya 100 cepet. Banyak tuh, Pak, itu. Kalau marinir apa lagi, Pak? Dia dapat 12% nanti 2024 ya. Betul nggak? 12% dia nanti 2024. Nah, ini sama 12% nih, Pak. Coba ini. Ini pangap, Pak, pensiunan ABRI. Iya, pangap, pensiunan ABRI. Subhanallah. Saya dapat cepet nih, tanggal 1 Agustus. Subhanallah. Tiba-tiba ada yang butuh bener, Pak. Ini sakit dia. Ustaz, ada duitnya? Aduh, antum nanyanya kudunya jangan sekarang, kemarin. Kemarin saya nggak punya duit, sekarang saya punya duit. Subhanallah. Jadi saya nggak bisa berbohong. Subhanallah. Antum nih nguji iman saya nih. Subhanallah. Jangan-jangan nih emang antum diutus oleh Allah nih. Akhirnya ya udah, Pak, kita kasih itu pinjaman cepet. Saya mikir nih, Pak, tanggal 10 kan SPP anak yatim, Pak. Gimana nih nyarinya? Subhanallah. 10 kali berapa, Pak? 700. Saya bisa ngumrohin umi saya, bibi saya, guru saya. 10 saya umrohin, Pak. 10 saya umrohin, Pak. Subhanallah. Lebih berapa? Ada lebihnya. Karena oleh travel Ustaz, kalau ngeberangkatin 7, gratis 1. Aduh, alhamdulillah. Balik berapa tuh, Pak? 150 juta. Lah untung saya. Berarti lebih berapa? 50 juta. Sisanya apa? Ngumrohin orang tua. Berapa pahalanya tuh, Pak? Tapi masalahnya berani nggak, Bapak? Dan itu statusnya hutang. Lah balik lagi. Jadi saya buat berapa? 250 juta. Tuh, Pak. Ya, jadi saya tenang-tenang aja. Ongkang-ongkang tuh, Pak. Masih berani nggak nih, Pak? Kudu berani. Hah? Jangan teori mulu dong, Alpukat. Subhanallah. Subhanallah. Balik saya 150. Jadi anak yatim saya SPP-nya lunas nggak? Lunas. Kemarin Agustus tuh. Alhamdulillah. Jadi, Pak, sesuatu yang sudah kita lakukan semua cara ternyata nggak balik-balik duit kita. Allah minta kita ikhlas. Allah minta kita jujur. Uang kita yang keluar dari kita bukan karena kezaliman kita, tapi karena kezaliman orang, kita ikhlaskan, Pak. Balik minimum 7 kali lipat. Asal kitanya yang benar. Maka ketika itu duit kita nggak balik-balik, Pak. Jaga maksiat, jaga lisan, jaga riya. Subhanallah. Bersihin hati, bersihin iman, akhlak bagusin. Subhanallah. Ya, nyanyi itu Bapak tuh. Uang kan datang, uang kan datang. Itu tuh, Pak tuh. Subhanallah. Apa nih? Gitu tuh ya.
Kalau kita tahu orang tersebut pinjam ke kita, Pak, orangnya jujur, orangnya baik. Ya, subhanallah. Walaupun kita sudah jatuh tempo, uang belum baik, belum balik tuh, Pak. Misalkan tadi tuh, ya kita udah jalan haul 10 bulan. Dia nginjemnya balikin 3 bulan. Berarti lewat berapa bulan tuh haul kita, Pak? Hah? Kelebihan berapa bulan tuh? 1 bulan. Tetap Bapak zakatnya di bulan keberapa? 12. Itu maksud kalimat ini, Pak. Ya, kan kita udah bahas ada namanya zakat marroh, Pak. Bapak ada ini nih, ada project nih, Pak. Nilainya sekian miliar. Gampang, itu bisa jadi milik Bapak. Oleh perusahaan Bapak akan dimenangkan tuh Pak, tuh tendernya. Bagaimana, Pak? Nah, zakatin dulu, Pak, hasilnya. Gitu tuh. Percaya, Pak. Bagaimana caranya, Pak? Sogok Allah, Pak. Kan dibilang gitu antum kaget. Sogok Allah. Kan rata-rata nih tradisi kita yang buruk ya. Kalau mau menang, Pak, gimana caranya, Pak? Sogok. Sogok tuh, Pak, pemilik tendernya itu kan, gitu kan? Bapak sogok yang maha kuasa, Pak. Keluarkan 2,5 jebret, apalagi zakatnya 20%. Subhanallah. Itu tuh, pasti milik Bapak tuh. Tuh kan bilang ketika bab zakat diam kan? Pada nggak berani masalahnya. Karena antum lebih tertarik menjadi mustahik ketimbang menjadi muzaki. Nggak ada mustahik kaya, Pak, nggak ada. Betul nggak? Nggak ada mustahik kaya. Oh Ustaz, saya juga kalau seperti dia saya bakal zakat. Banyak belum tentu. Itu omongan orang yang belum ada duitnya, Pak. Ada duitnya, lebih gede lagi setannya tuh, Pak. Hajian Farid, orang tokoh tertentu, Pak. Dia bangun masjid 3,5 M. Jebret. Dapat 3,5 triliun. Jadi 2 tim beras lagi. Berapa zakatnya tuh, Pak? Gitu tuh. Wa in ta'allara qabduhu la yajibul ikhraj. Tapi jika susah nagihnya, ya, maka jangan dikeluarkan zakatnya. Jadi orang nih, ya, minjem nih, Pak, 50-50 nih kebaikannya, 50-50 jujurnya. Kita udah lewat 10 bulan. Subhanallah. Dia belum bayar nih, Pak. Dan memang dari awal kita agak ragu. Nah, di bulan ke-12 Bapak jangan ngeluarin zakat. Kenapa, Pak? Karena duitnya masih di dia. Paham gak nih? Kenapa? Susah nagihnya. Beda sama yang tadi. Gampang nagihnya, orangnya jujur. Subhanallah. Gitu tuh, Pak, ya. Sedekah paling hebat apa, Pak? Bayar utang. Gitu tuh, ya. Hatta yakbidahu, sampai dia bisa menerima uang tersebut. Wa in kana muajjalan. Andaikan hutang tersebut itu ditangguhkan, la yajibu daf'uha, maka enggak wajib, Pak, membayar zakat illa ba'dal qabdi, sampai uang tersebut di tangan. Gitu tuh, Pak. Kenapa? Bapak masuknya gharimin, justru orang yang ada hutang. Paham sampai sini ya? Ada yang nanya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sahabat Nabi, Pak, kerjaannya nginjemin duit, Pak. Bukan nginjemin duit. Siapa yang kayak itu tuh, Pak? Belum bisa saya. Allahu Akbar. Siapa namanya, Pak? Abdurrahman bin Auf. Jadi tiap malamnya datangin rumah di Madinah. Ada yang di sini anggota keluarga ada berapa orang? Sekian orang. Yang punya utang berapa? Sekian. Ini bayar ya. Akannya gimana? Kalau sanggup balikin, kalau enggak bebas. Ketika meninggal, Pak, makamnya, jasadnya 2. Siapa dia namanya? Abdurrahman bin Auf. Makamnya 2, Pak. Jasadnya 2. Di Jordan ada, di Baqi ada. Kata Nabi, ini makam orang kaya. Tapi dia ternyata makamnya, wafatnya di mana, Pak? Di Jordan. Kata sahabat, katanya ini Abdurrahman bin Auf makamnya bakal di mana nih? Bakal di Baqi di Madinah. Kok makamnya di Jordan? Berarti Rasul bohong nih ya.
Hati-hati ngomong Rasul bohong. Tengok dulu dong makamnya di mana? Di Baqi, Pak. Digali ada. Ada makamnya. Oh mungkin dia pindah tuh karena punya ilmu apa tuh gitu ya, misalkan ya. Coba sekarang balik lagi ke Jordan, makamnya ada, Pak. Subhanallah. Coba. Jasadnya dua-duanya utuh, Pak. Zakat, bab sedekah, dahsyat, Pak. Subhanallah. Ini yang sedekah air, subhanallah, gede betul pahalanya, Pak. Apalagi di musim cuaca Jakarta paling buruk ini. Subhanallah. Ya. Dua, Pak. Subhanallah. Ini buat istri kedua, ini buat istri pertama. Lagi nggak ada. Zakatul fitri sa'un min ghalibi quti baladil muzaki. Zakat fitrah itu sa'un. Satu sa'. Ya, satu sa' itu berapa? Min ghalibi quti baladil muzaki, itu sesuai dengan tradisi makanan pokok si muzaki. Apa ini? Ya, kirin wa huwa khamsu artalin wa thuluthu iraqiyah, yaitu 5 letter atau dan sepertiga iraqiyah. Wabil waznil Islambuli, dan ukuran Irak Istanbul itu 640 dirhaman, 640 dirham. Zakat fitrah itu, Pak tuh. Ya. Kalau di kita diberaskan berapa kemarin tuh? MUI Jawa Barat berapa ya? 50.000 ya? 50.000, 40, 30. Pak. Mana yang paling bagus, Pak? 50, Pak. Begitu tuh. Nah, di sini Imam Hadratus Hasyim Asy'ari bilang atau 640 dirham. Berarti zakat fitrah boleh dibayar pakai apa? Pakai uang. Kan sebagian nggak boleh itu. Jadi fikih yang digunakan oleh Hadratus Hasyim Asy'ari, bayar zakat fitrah boleh pakai uang. Begitu tuh, Pak ya. 2 kilogram atau 3,5 liter ukuran kita. Yang enak nih, Pak, Bapak kalau haji, kalau umroh, Pak, itu beri letter zaman Nabi, Pak, ada tuh. Ada. Hah? Ya satu sok zaman Nabi ada tuh, Pak, tuh di Mekah, di Madinah. Di kita ada tuh, kemarin saya lewat di mana ya? Siapa yang ngejual di sini? Ada di sini? Kami udah punya? Punya? Itu kayak gitu tuh, subhanallah. Keren tuh. Lebih banyak letter kita atau letter dia? Letter zaman Nabi? Satu Irak? Sedikit lebih baik. Kalau nggak salah itu hampir 3,5. 3,5 letter ya? Iya, masuknya 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Enaknya berapa? 3 kilo sekalian, Pak. 3 kilo. Subhanallah. Tulzimul muslima anhu wa an kulli muslimin tulzimuhu nafaqatuhu. Jadi zakat fitrah itu wajib kepada muslim. Wa an kulli muslimin tulzimu nafaqatuhu. Dan setiap muslim ya, itu yang wajib kita nafkahi. Bapak di rumah punya pembantu hidup dari kita, Pak. Maka zakat fitrah pembantu dibayar dari siapa, Pak? Bapak punya istri, bayarin zakatnya. Istri 4, zakat fitrahnya 4. Anak 4, zakat fitrahnya 4. Subhanallah. Gitu ya. Bapak punya adik, gitu tuh. Termasuk nafkah itu siapa? Bapak pegang anak yatim banyak, bukan saya zakat fitrah banyak, benar, Pak. Subhanallah. Gitu tuh ya. Kaaslin, seperti nasab ke atas. Bapak punya ibu. Subhanallah, ibu kita sudah janda tuh, Pak. Maka wajib nafkahnya bagi kita. Itu kaaslin, terus nenek kita, subhanallah, terus tuh, Pak. Gitu ya. Wa far'in, anak, ke bawah tuh, Pak. Wa zaujatin, istri. Wa raqiqin, budak. Termasuk di sini siapa? Mohon maaf. Ya, orang yang bekerja di rumah-rumah ART itu, Pak. Arab Saudi kan nggak punya undang-undang ketenaga kerjaan, Pak. Maka yang kerja di sana dianggap apa? Budak. Wal kafir, jangan salah, orang kafir juga wajib bayar
zakat. Kapan? An kulli muslimin tulzimuhu nafaqatuhu. Orang kafir wajib membayar zakat orang yang kerja kepadanya. Bapak kerja di Artagraha misalkan tuh Pak, jadi pembantu di rumah orang kafir, maka orang kafir tersebut wajib bayar zakat muslim yang kerja kepada dia. Oh dia kan nggak punya hukum, disitulah perlunya negara. Paham nggak? Perlunya negara hadir. Mohon maaf Pak Aheng, ini pembantu bapak ini banyak ya, dan ada muslimah, mereka wajib bayar zakat. Karena mereka kerja ke bapak, jadi yang bayar zakat mereka siapa? Bapak. Gitu tuh Pak. Ketika mereka tidak mampu membayar zakat. Tapi kalau bapak kerja di Artagraha, bapak jadi manajer. Lah nggak bisa itu Bapak. Masa manajer dua kali bayar zakat ini oleh kita, bagaimana tuh Pak? Paham nggak nih? Gitu tuh ya. Subhanallah. Ka'abdin seperti hamba sahaya. Wa qaribi muslimin, dan kerabat-kerabat kita yang muslim. Orang kafir punya kerabat muslim. Ya, mungkin 9 bersaudara. 1 kafir tapi dia paling kaya. 8 saudaranya fakir, muslimah. Yang bayar zakatnya siapa Pak? Abangnya. Paham nggak Pak? Abangnya. Bigurubi syamsi akhiri yaumin min Ramadan. Kapan mulainya? Setelah terbenam akhir matahari bulan Ramadan. Ini waktu afdol Pak. Kalau waktu mubahnya sejak kapan? Sejak maghrib tanggal 1 Ramadan. Subhanallah. Bahkan kalau kata Imam Hanafi lebih cakep, lebih awal. Bahkan bayar zakat mal kata Rasulullah yang paling bagus kapan Pak? Bulan Sya'ban. Biar orang puasa Ramadan jangan sampai batal puasanya karena dia mencari sesuap nasi Pak, kerja di siang hari. Dalilnya karena capek. Akhirnya apa? Maghribnya jam 12, maghribnya jam 10 Pak. Biar tenaga kuat buat kerja, maghribnya jam 7 pagi. Subhanallah. Coba kalau Bapak bayar zakat di bulan Sya'ban, punya duit dia sehingga nggak perlu kerja di Ramadan. Itu Pak. Jadi kalau zakat mal cakepnya kapan? Jangan Ramadan, Sya'ban. Memastikan mereka bisa beribadah puasa di bulan Ramadan. Oh, dahsyat tuh Pak pahalanya Pak. Ma'a idraki juz'in min Syawal. Ya akhir bulan Ramadan tapi dapat bulan Syawal kapan? Maghrib. Udah dapat tuh 1 Syawal tuh Pak tuh. In fadala an qutihim. Ya, jika itu lebih dari makanan pokok mereka. Lailatul Id, pada malam Idul Fitri, wa yaumih, dan hari Idul Fitri. Wa sunnah an tukhraja qabla salatil Id. Itu disunnahkan dikeluarkan zakat fitri sebelum salat Id tuh Pak. Ini Syafi'i betul dalam hal ini tuh Pak. Syafi'i betul. Agar hari itu dia bahagia. Fuqara masakin bahagia Pak. Paling tidak dapat apa itu? Dapat zakat fitrah. Wa kuriha ta'khiruha, dimakruhkan mengakhirkannya, anha, dari salat Id, illa li'udhrin, kecuali karena uzur. Yang penting Bapak udah transfer, urusan nyampe dari amil ke mustahik itu urusan kedua. Yang penting si muzaki Bapak bayar zakat fitrah udah diberikan kepada amil. Kan terkadang distribusinya banyak tuh Pak tuh, berkarung-karung tuh Pak. Ternyata sampai khatib naik mimbar udah selesai belum terdistribusikan. Nggak jadi masalah. Yang penting dari kita sudah apa tuh? Sudah keluar. Subhanallah. Itu harus, makanya lebih baik dari awal Pak. Jangan sampai lupa Pak. Ngeri Pak. Ya ngeri tuh. Subhanallah. Kenapa? Karena sempurnanya puasa kita dengan apa tuh Pak? Zakat fitrah. Ya. Kalau sempurnanya puasa kita dengan zakat fitrah, itu yang menyempurnakan kira-kira zakat fitrahnya murah, bagus, atau sangat bagus Pak? Sangat bagus. Subhanallah. Ini pengen menyempurnakan puasa, pengen dapat Lailatul Qadar Pak, raskin dibayar. Jibril disogok raskin, bagaimana? Itu yang bener tong katanya. Subhanallah. Disogok raskin. Allah. Dicampur lagi sama batu dan bata. Allah, kan banyak kayak gitu tuh.
Qismu zakati ana sama kusima. Oh, berarti qasama. Ini isim fa'ilnya enggak kelihatan. Qasama zakata ana samaniyati asnafin. Zakat fitrah itu dibagikan ke 7 asnaf. Ya, sesuai dalam surat At-Taubah lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaihi wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Au man wujida minhum fi baladin wujubiha al faqir. Zakat fitrah dibagikan ke 7 asnaf, atau kita menemukan di wilayah kita ada orang fakir, miskin, amil, ya, kaljabi seperti penarik zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan para mu'allaf, mu'allaf yang nggak mampu Pak, bayar tuh Pak ya. Kaman aslama, seperti orang Islam, wa islamuhu dhaifun, tapi Islamnya dhaif, lemah. Begitu tuh ya. Au qawiyun, atau kuat. Nah, itu boleh tuh Pak. Wa yatawaqqa'u bi infaihi islamu ghairihi. Nah, mu'allaf yang bagus kita kasih zakat fitrah. Mu'allaf yang bisa keislaman dia itu bisa menarik keislaman siapa Pak? Orang lain. Yang kayak gitu tuh Pak, cari tuh Pak zakat fitrahnya. Gitu tuh ya. Subhanallah. Narik insyaallah, masa nggak narik Pak? Subhanallah. Apalagi namanya kan nama wali itu Pak. Insyaallah beliau bisa narik Pak. Karena namanya nama wali. Nggak paham, mikir-mikir Bapak. Wal makatibi, budak makatib, kitabatan sahihah. Jadi budak itu yang bersertifikat Pak. Budak yang bersertifikat itu mahal Pak. Jadi zaman dulu budak itu ada apanya Pak? Ada BPKB-nya. Ada lisensinya tuh Pak tuh. Subhanallah. Nah, budak yang kayak gitu tuh Pak, ketika Bapak menyentuhnya harus pakai akad. Paham nggak? Ada ayat itu. Apa ayatnya? Di surat ini Kiai Hashim, di surat Al-Ma'arij. Illa ma malakat aymanukum. Ya. Kecuali budak-budak yang ada pada genggaman kalian. Nah, itu budaknya budak makatib Pak, yang bersertifikat. Ya, kalau Bapak ingin menyentuhnya, Bapak merdekakan, kemudian syahadati dia. Itu tuh Pak. Banyak Pak istri Nabi. Ada beberapa contoh. Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ada sertifikatnya Pak, ada BPKB-nya. Subhanallah. Ya, dibayar, bebas, syahadat, nikahi. Itu. Jadi disertasi kawan kita yang di Jogja, itu apa nggak jelas.com itu tuh Pak, Pak. Yang ramai itu kan kasus UIN mana? UIN Jogja tuh. Hah? Ah, itu milkul yamin. Subhanallah. Wa qallu ma, kenapa? Bertentangan dengan ayat Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Mesti menjaga hawa nafsu. Jadi enak betul coba kalau di Arab Saudi itu perempuan-perempuan kita digagahi. Ya, maksudnya Arab Saudi oknum ini Pak. Oknum, masih jelas nih Pak reporter. Oknum tuh kan. Oh, enak betul itu. Wah, ini kan ilama malakat aimanukum milkul yamin. Waduh. Korban betul, Pak. Nah, maksudnya budak mukatib. Ada sertifikatnya, ada BPKB-nya. Dibayar, bebas, nah, syahadat, baru nikahi. Begitu. Gitu Pak ya. Wa aqallu ma yajzi'u thalathatu akuli sinfin. Nah, ini yang menarik nih Pak. Ini apa istilahnya? Novelty lah. Kalau dalam disertasi, kasih disertasi novelty apa itu? Kebaruan. Nah, beliau berijtihad. Jadi asnaf zakat ada berapa? 8. Kita sebagai muzaki zakat mal, Pak, itu minimum dari 8 ambil berapa? 3. Paham nggak? 3 tuh Pak tuh. Minimum Pak tuh. Lebih bagus berapa Pak? Oh, bagi mereka 1/8. Jadi beliau ini keluar. Beliau nggak pakai Imam apa? Nggak pakai Imam An-Nawawi Pak. Kalau Imam An-Nawawi afdholiyat.
Mana itu? Prioritas. Di situ ternyata dari 8 asnaf ada yang fakir betul, susah betul, udah buat dia. Atau fakir miskin tuh Pak. Subhanallah. Ini negara yang wajib dibantu Pak. Boleh menerima zakat. Kira-kira bangsa mana Pak? Ghorimin. Apa itu ghorimin Pak? Banyak? Mustahik kita nih ya. Mustahik kita nih, subhanallah, sebagai bangsa ini. Jadi siapapun warga negara boleh menerima zakat nih kalau begitu nih. Subhanallah. Enggak juga Pak. Subhanallah. Cuma di TV mana itu? Al Jazeera. Di list negara-negara yang paling banyak bayar hutangnya katanya. Ah iya, mustahiqah, balad mustahiqah. Negara dengan itu penerima boleh menerima zakat, subhanallah. Itu hostnya sampai ketawa tuh Pak, subhanallah. Jahat betul bangsa kita jadi ledekan. Subhanallah. Insyaallah mudah-mudahan kita punya pemimpin yang bisa membayari Pak hutang-hutang negara kita. Nah kata beliau dari 8 minimum kita bayar zakatnya ke berapa pihak? 3. Ambil prioritas. Ghorimin misalkan yang banyak hutang, ya, atau fakir atau miskin, 3 tuh Pak. Itu tuh ya. Jangan prinsip bayar zakat jangan begini Pak. Walaupun sedikit tapi kebagian semua. Salah. Karena prinsip bayar zakat fitrah, orang yang menerima zakat sekarang jadi mustahik, diharapkan dengan dikasih zakat tahun depan dia jadi apa? Muzaki, jadi modal. Kalau bisa enggak sampai ke perut Pak. Bukan untuk kebutuhan perut, tapi untuk kebutuhan apa? Keterampilan, modal kerja. Begitu tuh Pak tuh. Karena kalau sekadar ke perut Pak enggak menyelesaikan masalah. Itu tuh ya. Subhanallah. Wala yu'ta minha Banu Hashim. Zakat enggak boleh itu dikasih kepada siapa? Kepada Banu Hashim, keturunan Rasulullah, enggak boleh Pak. Ustaz, antum kan banyak ceramahnya. Masa aneh Habib enggak dapat zakat? Sembur orang kayak gitu Pak tuh. Paham enggak? Habib enggak boleh nerima zakat. Itu hadis Nabi itu Pak tuh. Wal Muttalib, Banu Muttalib. Siapa tuh? Kakek Nabi. Wala abdun, hamba sahaya, nggak dapat zakat. Kenapa? Karena yang barin zakatnya siapa itu? Tuannya. Wala kafir, orang kafir nggak boleh nerima zakat. Wala majnun, orang gila. Karena dikasih zakat juga repot Pak. Nasinya juga diaur-aur juga sama itu Pak tuh. Wala sobiyin, anak kecil, jangan. Ya. Kemudian bal tu'ta li wali, kasih kepada walinya. Anak yatim bapak kasih ke walinya. Subhanallah. Gitu tuh ya. Wala yu'ti min sahmil fakir, dan zakat jangan dikasihkan dari saham orang fakir. Ya, ghaniyin, orang kaya tuh Pak. Enggak boleh Pak. Au kasabin, atau hasil usaha, ya, au apa ini, munfiqin mujbarin, atau orang infak dipaksa, jangan tuh Pak tuh. Ya, infak dipaksa jangan, ya. Subhanallah. Wah, bayar zakat, padahal dia udah bayar zakat tuh Pak. Ya, wala ditajhizi mayyitin, zakat nggak boleh untuk pengurusan jenazah. Paham nggak? Nggak boleh zakat untuk pengurusan jenazah. Oh, karena itu keluarganya nggak mampu hidup sebatang kara, uang zakat itu jangan pakai zakat Pak, tapi pakai apa? Sedekah infak. Paham nggak Pak? Kata siapa nih? Kata mualliful kitab. Wa bina'i masjid. Ah, ini novelty dia juga nih, beda nih sama ulama yang lain. Hadratus Syekh. Bayar zakat nggak boleh uang zakat untuk bina'i masjid, bangun masjid. Nggak boleh Pak. Kata siapa? Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beda kata Imam An-Nawawi. Ya, kalau Imam Nawawi boleh. Ketika orang fakirnya udah dikasih, miskinnya udah dikasih, mu'allafnya udah dikasih, gharimin udah dikasih, amil udah dikasih, ibnu sabil udah dikasih, fisabilillah udah dikasih.
ya, baru boleh ke masjid. Kenapa? Karena zakat itu untuk yang bernyawa. Masjid bernyawa nggak? Nggak bernyawa. Cuma ngasihnya nyawa kehidupan. Hah? Kalau kata Hadratus Syekh nggak boleh. Kata Imam An-Nawawi boleh. Gitu. Nah ini saya bilang ini novelty beliau. Gitu ya, novelty beliau. Wa nahwi dzalika, dan sumpah mahal itu. Yang enak bukan buat pesantrennya, buat santrinya, anak yatimnya. Kenapa Ustadz kok anak yatim nggak masuk dari 8 asnaf? Yatim itu Pak bisa dari fakir, bisa dari yatim, subhanallah. Gitu tuh ya. Karena ada yatim orang kaya, nerima nggak dia? Nggak usah tuh Pak. Wa nahwi dzalika wala min man tulzimul muzakki nafaqatuhu. Ya, pembantu jangan Bapak ngasih zakat ke pembantu. Kenapa? Karena dia udah dapat gaji dari tuannya. Begitu tuh Pak nih. Nih agak sedikit kejam nih Hadratus Syekh ya. Subhanallah. Jadi nanti pembantu-pembantu Pak itu bawa kupon menerima korban, nggak boleh itu Pak tuh. Menurut fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Subhanallah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah masuk waktu Isya Pak. Ini lebih cepat atau gimana nih? Emang 19.01 ya? Ya. Nanti kita lanjut ba'da Isya. Lagi khatam kita ya, alhamdulillah. Syukurannya makan ketan hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu lil malik naqlu zakati min baladi wujubiha ma'a wujudil mustahiqina. Tidak boleh bagi orang yang menerima amanah ya, itu naqlu zakat, memindahkan zakat min baladi wujubiha, dari tempat yang harusnya zakat tersebut disalurkan itu ke tempat yang lain Pak. Misalkan kemarin tuh saya dapat amanah ya, ini Mas Ari nih wakifnya nih, banyak nih wakifnya ya. Saya diamanati itu buat rumah sakit Indonesia di Gaza. Terus dipindahkan oleh saya ke daerah yang lain, haram Pak jatuh. Walaupun saya menunaikan, saya nggak pegang duitnya, saya nggak ngambil duitnya, tetap haram karena akadnya buat apa? Aqsa. Subhanallah. Jadi bab zakat Pak, jangan pakai interpretasi Pak. Bulet-bulet aja udah. Gimana akadnya, paham nggak? Hah? Ih, bukan ini mah. Bukan ke situ. Kalau tadi yang bangun masjid, kata beliau nggak boleh. Ini gini, misalkan nih, bapaknya artis. Ya, tolong, ini jadi amil misalkan. Bapaknya artis, tolong nih zakat buat anak yatim. Ya, di daerah Cinere. Gitu tuh. Ternyata dipindahkan ke anak yatim di daerah Cipete, Pak. Haram hukumnya. Paham nggak Pak? Kenapa? Karena orang ngasih karena yatim Cinereknya itu. Mungkin di sono ada saudara dia. Paham nggak Pak? Ada anak sahabatnya. Dipindahkan. Bapaknya artis sepeser pun nggak ngambil. Tapi memindahkan peruntukan Pak. Haram. Gitu ya. Makanya bab amanat Pak, jangan pakai interpretasi. Jangan pakai tafsir Pak. Khawatir tafsirnya sesat. Ma'wujudin mustahiqin. Padahal di daerah yang kita pindah banyak mustahik juga, tetap nggak boleh. Subhanallah. Makanya kemarin saya gendeng juga itu. Udah kasih tahu nih nomor rekeningnya ini. Dikasih ke rekening nomor yang lain tuh kan. Ada juga tuh ngirim nih. Bapaknya artis tuh Pak itu. Orang lain, ini rekening saya yang ini, bukan yang itu. Kita pindahin dulu Pak. Pak Jaksa juga sama ini. Subhanallah. Saya mesti pindahin dulu tuh Pak. Ya. Kenapa? Karena duit Bapak tujuannya buat itu. Maka saya taruh di rekening ini Pak, saya nolkan dulu tuh, lebihin nggak apa-apa Pak. Gitu tuh, biar ketahuan. Makanya saya kenapa di situ pakai nama Pak plus angkanya agar verifikasinya apa? Gampang. Urusan ikhlas urusan bapak-bapak.
Karena memang bayar zakat boleh sirron, boleh alaniyah, boleh sembunyi-bunyi, boleh terang-terangan, boleh. Gitu tuh Pak ya. Subhanallah. Jadi haram tuh memindahkan Pak, peruntukan. Makanya mesti dikembalikan kepada siapa? Yang zakat, yang infak, yang sedekah Pak. Mohon maaf. Ternyata anak yatim di Cinere itu mereka yatim tapi kaya semua. Itu tuh Pak tuh. Boleh nggak saya pindahin ke Cipete? Itu mesti nanya dulu Pak. Nggak bisa pakai interpretasi, nggak boleh. Itu tuh Pak tuh. Kalau zakat yang proposal gimana Pak? Hah? Kalau masjid itu biasanya kan menerima zakat itu Pak. Biasanya zakat itu nanti ada proposal dari luar begitu Pak. Terus? Dibagi-bagi ke daerah itu gimana? Itu makanya enaknya pakai akad ngomong. Kecuali buat taruh di atas kelebihan zakat, atau ketika akad bapak peruntukannya untuk ini ternyata sudah terpenuhi, maka apakah diizinkan panitia untuk menyalurkannya ke tempat yang lain? Mesti jelas tuh atasnya tuh. Makanya kan rata-rata ada akad tuh syarat dan ketentuan berlaku. Hati-hati Pak. Saya kan nggak salah pernah cerita di sini, Imam Hanafi Pak nitip duit ke santrinya, tolong kasihin buat anak saya lagi pesantren di Baghdad. Ini buat anak saya, taruh kantong kanan. Ini honor kamu, ujrohnya, komisinya, taruh di kantong kiri. Jalan dia, di tengah jalan haus Pak, pengen beli minum, lupa dia. Yang buat anaknya Imam Hanafi tangan kantong kanan, kantong kiri ya. Subhanallah. Itu masalah sepele nggak Pak? Sepele sebetulnya. Tapi enggak Pak, dalam masalah hukum. Lupa dia. Perasaan kalau buat anaknya Imam Hanafi kantong kiri, akhirnya yang dipakai kantong apa Pak? Kantong kanan. Singkat cerita, sampai ke pesantren Imam Hanafi, sehingga yang dikasihkan ke anak Hanafi itu kantongnya mana? Kantong kiri Pak. Apa yang terjadi? Liburan pesantren, pulang anaknya. Anaknya Imam Hanafi Pak, subhanallah, hafalan Qur'annya hancur. Hancur tuh Pak, kaget. Ini karena anak saya nggak ngulang, nggak benar, atau kurang kecerdasannya, kok banyak yang lupa nih hafalan Quran, hafalan kitab. Subhanallah. Langsung Imam Hanafi ke Baghdad Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, anak saya gimana akhlaknya? Bagus, nggak ada masalah. Ke ibu kantin, mungkin khawatir ngambil bakwan 3 ngaku 1 Pak. Itu tuh Pak tuh. Subhanallah. Enggak, anak Bapak justru bayarin yang lain Imam Hanafi. Itu semua di cross check Pak, ke guru-gurunya, ke teman-temannya, nggak ada masalah. Ini tinggal satu masalah. Siapa nih Pak nih? Yang nganter duit. Kamu itu kemarin kan saya amanatin nganter duit. Yang buat anak saya dikasih kantong mana? Itulah guru, lupa saya. Saya kasihin kantong kiri. Ini masalahnya. Apa tuh Pak bedanya Pak? Yang ini sama, ini 200.000, ini 200.000. Kan sebetulnya secara nominal nggak ada masalah Pak. Tapi lihat Pak, di balik nilai itu, yang 200.000 kantong kanan murni uang Imam Hanafi. Yang 200.000 kantong kiri pemberian orang lain, nggak tahu dari mana sumbernya Pak. Segitunya tuh Pak tuh. Yang ini jelas uang Imam Hanafi Pak. Yang ini pemberian orang, yang ngasihnya tahu siapa. Kalau di kita apa Pak? Sama aja kan, sama-sama 200.000. Kenapa? Karena mata kita tertutup Pak. Mana 200.000 uang dunia, mana 200.000 uang akhirat. Nilainya sama Pak, sama-sama Bung Karno, Bung Hatta, kali 2 kan gitu. Tapi orang yang punya kejernihan batin Pak, subhanallah. Makanya kenapa rekening saya khususin tuh Pak tuh. Ya, yang kemarin berapa uang 21 juta tuh ya. Itu kudu masuk Pak, nggak ada yang masuk ke mana ini. Ke perut saya nggak ada, langsung saya transferin. Untuk menetralisir gimana Pak? Kalau sudah kadung gitu Pak, sudah kadung pakai gitu. Keluarin. Apa yang kita makan, berapa keluarin. Aman tuh Pak. Sesuatu yang kotor
Gimana cara ngebersihinnya? Bersihin, habisin, kosongin. Berarti kita kalau dikasih orang pernah nanya loh. Hah? Subhanallah. Kalau mau warok begitu. Kalau mau warok begitu. Ini levelnya luar biasa. Berat Pak, berat. Subhanallah. Makanya Nabi tidak menerima pemberian zakat, wakaf, infak, sedekah. Yang Nabi terima apa? Hadiah. Gitu. Kenapa? Karena zakat itu Bapak nerima tulang, residu, Pak. Ikan sekilo dimakan semua? Enggak, ada tulangnya. Yang tulang itu namanya apa? Zakat. Jadi Bapak nerima zakat sebetulnya nerima apa? Tulang. Maka jangan Bapak tertarik jadi mustahik, Pak. Zakat dari caleg, tarik. Jangan tertarik jadi mustahik. Niat pengen dikasih aja jangan, Pak. Bapak niat, ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih sama dia. Subhanallah. Rahmat Allah 1000 pagi, Pak. Tadi mau datang, pergi lagi. Bapak niat pengen dikasih, pengen dibagi. Gagal ngaji tasawuf, Pak. Kalau Bapak dikasih, gagal, Pak. Gagal total. Ya, ketika kita pengen dikasih, Pak. Padahal yang akan memberi itu Ar-Razzaq. Allah udah nyiapin rahmat 1000. Kita pengen dikasih. Subhanallah. Kabur yang 1000. Bapak cuma dapat rupiah doang. Rupiah. Subhanallah. Jangan pengen dibagi, Pak. Ya, kalau pengen dibagi, biar Allah yang ngasih. Bagaimana caranya? Nah, tunjukkan, jangan sampai menunjukkan wajah memelas. Subhanallah. Cuma memelas, jangan. Ya, bahasa Jermannya jangan menampilkan wajah pikarunya. Bahasa Jermannya, Pak. Emang bisa menerjemahkan? Bikin orang kasihan. Bikin orang kasihan, Pak. Bahasa Jermannya pikarunya. Jangan sampai membuat orang lain iba ke kita, jangan. Jangan. Rugi, Pak. Rugi. Itu sebabnya kenapa Imam Hanafi bajunya bagus, Pak. Agar tidak kelihatan. Padahal Imam Hanafi pernah punya utang banyak. Bajunya bagus. Oh, berarti guru banyak duitnya. Kan bagus ini husnuzon tuh, Pak tuh. Ya, Imam Syafi'i kalau ngajar bajunya nggak pernah jelek, Pak. Keluar jelek, tapi ketika ngajar, subhanallah. Ini celana 2 juta, Pak. Jangan salah ini. Subhanallah. Gitu tuh, Pak. Kecuali Bapak dikasih, itu urusan lain. Bukan karena kita apa? Minta diberi. Subhanallah. Makanya Nabi coba kemana-mana pakai sisir, bajunya wangi, Pak. Kita badan bagus, ada orang. Subhanallah. Pernah saya di perempatan Pondok Indah tuh, subhanallah. Orang tangannya nggak kelihatan, Pak. Kelihatan buntung tuh, Pak. Kakinya juga sama tuh. Saya mau ngasih, kata anak saya, Buya, jangan kasih, bohong itu. Nggak apa-apa, urusan bohong, urusan Allah. Bener, Pak, kasih mau ngasih turun hujan, lari tuh, Pak, para peminta-minta itu. Subhanallah. Ternyata saya ketemu ya kalimatnya itu dalam Al-Pak. Ketika kita memberi dan kita tahu tradisi dia menerima, maka kita punya kontribusi maksiat dia. Maka kita punya kontribusi maksiat dia. Kalau udah ketahuan bahwa tradisi dia apa, Pak? Lagi menipu. Oh, hati-hati itu, Pak, itu kalimat itu, Pak. Maka rata-rata para tasawuf, Pak, para ahli sufi, mursyid di mana? Di Al-Azhar, subhanallah. Mobilnya bagus-bagus. Agar apa? Dia tidak minta dikasih. Tidak kelihatan iba di depan jamaahnya, Pak. Subhanallah. Itu yang saya pengen, Pak. Kudunya saya ngasihin. Muhammad Agung Al-Maliki. Kalau ngaji, Pak, saya dikasih berapa? $1000. Yang datang justru dikasih, Pak. Waduh, saya bilang, kapan saya kayak beliau? Kapan saya kayak beliau, Pak? Pengen saya bener tuh. Subhanallah.
Mercy itu memproduksi mobil pernah dua Pak. Satu buat siapa? Elizabeth, satu buat Said Muhammad Ali Al-Maliki Pak. Subhanallah. Tapi orang Indonesia Pak, tadi dapat berapa? 1.000. Oh gitu ya? Jam berapa datangnya? Hari apa? Orang Indonesia tuh Pak itu. Diinjur. Kok saya kemarin cuma cepet $100. Antum kok baru datang 1.000? Hari apa antum datangnya? Subhanallah. Gitu tuh Pak ya. Bab tasawuf itu Pak hanya memelas kita hanya kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memelas kepada makhluk Pak. Makhluk banyak masalah. Ya, makhluk banyak masalah. Memelaslah kepada Allah Pak. Itu tuh ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini udah selesai kita nih Pak nih. Kita insyaallah Sabtu malam Ahad minggu ketiga. Ini maksud yang kelima ya, babnya tentang puasa. Pelan-pelan nanti kita masuk bab tentang tasawuf tuh Pak tuh. Gitu tuh ya. Urusan harta tajam Pak, dalam urusan tasawuf tajam betul. Subhanallah. Imam Syafi'i dari 4 mazhab tuh paling miskin. Tapi kalau ngajar tuh bajunya cakep betul Pak. Parfumnya mahal, apalagi Imam Malik Pak. Wah, Imam Malik tuh gagah betul Pak. Subhanallah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau terkait dengan tadi seseorang nih, dia bekerja di suatu instansi gitu. Kemudian di beberapa instansi terkait dia butuh sesuatu yang butuh inilah suatu alat atau suatu servis jasa itu saja. Terus dikasih tahu, oh ada yang bisa kerja nih A, B, C, D, E gitu. Kemudian mereka pergi ke instansi-instansi tersebut yang diberitahukan oleh si A ini. Mereka datang, mereka bilang kadang-kadang jual nama A gitu. Kok saya dapatnya dari si A gitu. Kemudian akhirnya secara pekerjaan juga dia bagus. Secara pekerjaan bagus si B, C dan selesai pekerjaan dia menawarkan hadiah apa untuk ke si A gitu. Karena mungkin dia merasa dia dapat bantuan dari si A. Karena dia dapat pekerjaan, dia bilang, oh karena saya kenal A, si A ini harus sikapnya seperti apa? Rizqul lakum, itu rizki bagi antum. Karena kita nggak minta di awal. Paham Pak ya? Subhanallah. Contoh kayak gini nih, Bang Juanar. Si A pinjam duit ke si B. Ya, nggak pakai kelebihan. Betul Pak ya? Saya nginjem 1 juta sebulan ya. Balik berapa? Ya 1 juta. Subhanallah. Dibalikin oleh si A ke si B 1 juta Pak. Subhanallah. Tapi si A ngebalikinnya 1.500.000. Boleh nggak diterima? Boleh nggak diterima? Boleh. Kenapa Pak? Nggak dijanjikan, tidak diminta. Ya. Dan Bapak juga jangan berdoa. Ya, ya Allah, saya nggak minta riba ke dia kelebihan ya Allah. Tapi tolong ya Allah, tambatkan hatinya agar melebihkan kepada saya. Nggak boleh. Subhanallah. Biar itu jadi deposito pahala Bapak, pahala antum semuanya. Kalau minta kelebihan, oh apalagi, itu namanya riba fadl. Saya pinjam 1 juta ya, nanti saya balikin 1.500.000, riba nasi'ah. Jadi riba itu mundur maju kena. Kecuali Bapak dapat kembalikan kelebihan, nggak apa-apa Bapak terima. Tapi kalau Bapak tolak bisa jadi lebih hebat. Bisa jadi dia ngelebihin Pak karena nggak enak. Makanya jangan terima tawaran pertama. Jangan terima tawaran kedua. Terima di tawaran ketiga. Paham nggak? Kalau sebaliknya gimana? Sebaliknya kalau kita nawarin orang nolak. Bukan. Ini. Jadi kalau kita dalam aktivitas di usaha ya, misalnya yang seperti yang pada bilang tadi, kita rekomendasikan untuk bisa kerjasama dengan si B. Jadilah kerjasama.
ternyata ketika kita rekomendasikan ke si B ini, dia tidak aman. Jadi ada sesuatu hal yang kita tahu. Seolah si A ini menyalahkan kita, padahal kita sudah dengan apa namanya menghubungkan posisinya kita yang Baik, artinya kita menjadi perantara. ya, yang Pak Jamal tadi amanah. Sehingga karena dia ada dapat sesuatu, itu dia dikasih hadiah. Baliknya, ketika kita rekomendasikan si A ini, ternyata si A ini tidak aman. Kembali efeknya kita. Oke, begini Pak. Namanya komisi, ya, ada kita menjual barang, ada kita menjual jasa. Menjual barang jelas Pak, untung rugi, akadnya jual beli. Kalau menjual jasa bukan untung rugi, akad fikihnya namanya komisi, ujroh tuh Pak tuh. Ya, memang yang lebih bagus jangan ditarget. Tapi ditarget pun boleh nggak? Boleh, karena ujroh Pak. Gitu tuh ya. Maksudnya gini, Sebentar, nanti lo. Bentar. Nah, karena dia ujroh tuh Pak, nah maka boleh diterima. Kalaupun dia dari awal nggak menjanjikan, wah itu rezeki yang terbaik, halalnya luar biasa. Ini ada seseorang jadi perantara, misalkan si C ya, jadi perantara bisnis antara si A dengan si B. Gitu. Posisinya gini Ustaz, sama dengan Pak Juan tadi. Karena kita tidak ada niat untuk mendapatkan sesuatu dengan si A ini, hanya mengenal. Oke. Ya kan? Ketika hal ini mengenalkan, Pak Juan tadi sudah bagus, ternyata dia ada kasih. Dan dari awal kita ada niat sedikit pun untuk mendapatkan keuntungan atau apapun dari situ. Ya, baik. Terjadi hal ini kerjasama, si B ini dirugikan, kita yang salah. Gitu. Baik. Selama kita sudah jelaskan bahwa posisi kita hanya ta'awanu 'alal birri. Jadi agar ada kerjasama dalam kebaikan, Pak. Kan dua pihak sesama muslim, Pak. Bisa jadi itu kan Nabi luar biasa menghubungkan antara muhajirin dan ansor, yang satu pandai menanam, yang satu pandai menjual kan. Oleh Nabi dihubungkan, Pak. Itu namanya ta'awanu 'alal birri. Nah, ketika kita menghubungkan muslim, kedua orang muslim, Pak, kita sudah jelaskan posisi kita. Kita hanya perantara dan kita tidak mengambil komisi. Ternyata berjalannya waktu, si A si B ini rupanya ada wan prestasi atau ada masalah, Pak. Maka tidak boleh menyalahkan siapa itu, baik si A ataupun si B kepada si C sebagai perantara, Pak. Itu tuh ya. Kecuali dari awal kita sudah menampilkan, saya akan ambil jasa komisi dari kalian. Maka hati-hati Pak, ketika Bapak deklarasi, saya harus dapat sekian persen dari bisnis kedua kalian. Maka ketika ada masalah si A si B, si C harus ikut, Pak. Kenapa? Karena dia ambil bagian. Gitu tuh udah. Tapi kalau dari awal kita memang nggak minta komisi, ada masalah si A si B, kembalikan kepada masalah keduanya. Sekarang begini deh. Saya menjadi penghubung pernikahan si fulan dan fulana. Ada nggak orang perantara nikah itu minta duit, Pak? Kan enggak tuh ya. Di saya proposal banyak betul, Pak. Bapak punya model kayak gimana? Ada tuh, Pak tuh. Subhanallah. Ini belum juga ngirim proposal. Subhanallah. Ternyata ada yang nikah tuh Pak, fulan dan fulana. Cekcok tuh, Pak tuh. Subhanallah. Gara-gara Ustadz saya dijodohin. Saya kan cuma memperkenalkan doang. Kayak gitu tuh, Pak. Gitu tuh ya. Nggak boleh itu, Pak. Gara-gara Ustadz. Subhanallah. Kecuali kita melakukan deklarasi. Kalau nikah sama dia, dijamin. Tanggung jawab tuh. Dijamin. Ketika nyebut dijamin, Pak, hati-hati. Siap-siap untuk menerima resiko, Pak. Ketika ngomong dijamin. Gitu tuh. Gitu ya. Selama kita nggak memberikan rekomendasi ya yang over, aman insyaallah. Mas Jendra. Terima kasih Pak Ustaz. Saya mau bertanya tentang zakat. Bab zakat ini banyak menimbulkan pertanyaan.
pertanyaan buat saya. Pertama, skala prioritas. Kalau saya mau mengeluarkan zakat, siapa yang paling saya prioritaskan? Kalau saya punya rezeki, zakat fitrah. Itu siapa yang utama yang diprioritaskan? Baik, kalau zakat fitrah wa atidal qurba haqqahu. Siapa itu? Karib kerabat. Ada keponakan kita, dahulukan dia. Ya, ada sepupu kita, dahulukan dia. Apalagi tetanggaan sama kita. Jangan sampai, mohon maaf, apa namanya itu? Gajah di mata, apa namanya istilahnya itu? Peribahasa itu? Hah? Semut di mana? Semut di seberang, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan tuh ya. Nah, jangan sampai begitu tuh. Itu untuk zakat fitrah. Untuk zakat mal, mana yang paling prioritas? Lihat 1 sampai 8. Mana yang paling prioritas? Apakah fuqara atau masakin? Kita punya kerabat, Pak, punya hutang dan dia kayaknya nggak sanggup bayar. Udah, kasih zakat buat dia tuh, Pak, tuh. Gitu tuh ya. Atau ada anak putus sekolah, Pak, butuh bayar SPP, anak yatim dia. Nggak punya bapak, nggak punya ibu, Pak. Udah zakat ke dia. Dan kelihatan anaknya cerdas, nih calon pemimpin nih, Pak, nih. Subhanallah. Orangnya pinter, gagah, Pak. Ya, polyglot, hafal Quran. Subhanallah. Kudunya dia yang jadi orang nomor 2. Gitu tuh. Gitu tuh. Wah, ini kayaknya calon pemimpin, bayar zakat. Kemudian ini Pak Ustaz. Oke, saya kan di kantor saya termasuk panitia zakat setiap tahun. Seperti yang dibilang Pak Ustaz tadi, jangan mengharap untuk diberikan zakat itu. Tapi kan itu ada 8 mustahab itu. Saya tidak mengharap, tapi saya dikasih sebagai panitia amil kan. Terus tapi saya tidak mengambil, saya niatnya itu dikasih untuk memberikan lagi, menambah jatahnya orang-orang yang saya inginkan. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, pembagian zakat fitrah ini kan 8 mustahab itu ada orang yang sudah miskin, punya hutang, fakir, orang itu ada 4 golongan kena itu. Kira-kira pembagiannya itu dapat semua itu tidak itu? Baik. Tidak salah saya memberikan itu. Pertama, hadis Nabi, Pak, riwayat Muslim. Al-amil lahu ajrun syahri yuharramu qabduz zakah. Amil yang dapat gaji bulanan haram menerima zakat. Siapa yang gaji bulanan? Angkat tangan. Sebutkan 1. ASN. 2. TNI. Masuk tuh, Pak Jenderal. Polisi. Kalau Bapak jadi amil, haram menerima zakat. Kecuali betul saya ASN, Bapak TNI, Bapak polisi, tapi ada hutang banyak. Statusnya gharimin, atau kurang ini dan itu. Tapi kalau dia jadi amil, punya gaji bulanan, lalu dia menerima zakat untuk koleksi dia. Ini alhamdulillah nih, jadi amil bisa nambah motor 1. Tuh Pak, kena tuh hadis Nabi, Pak. Makanya saya nggak mau, Pak, jadi amil. Biar amilnya amil angkatan Allah, Pak. Walaupun itu diberikan orang lain. Kenapa? Walaupun diberikan untuk Masukkan ke yang 8. Itu hadis Nabi, Pak. Ngeri betul itu. Subhanallah. Makanya kalau bisa diseleksi. Bapak TNI, Bapak polisi, Bapak jadi amil ikhlas, Pak, ya. Kenapa? Kan ini hadisnya, Pak. Yang nerima gaji bulanan nggak boleh dapat, kecuali Bapak punya hutang, Bapak kesulitan, ada anak sakit, perlu biaya. Gaji bulanan nggak cukup, boleh tuh, Pak. Tuh, paham nggak? Tapi kalau hidupnya nyaman, jadi amil. Itu namanya amil ilallah, petugas Allah. Bukan petugas yang lain. Gitu tuh, Pak. Tuh. Ngeri itu, subhanallah.
Satu. Dua, ada satu orang itu pada dirinya melekat 4 asnaf. Dia fakir, dia miskin, dia punya hutang. Kemudian apa? Dia ibnu sabil, Pak. Subhanallah. Dahulukan itu mah tuh. Jadi pembayaran, kalau ini nih novelty ya. Kalau dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari 8 yang wajib dapat dari seorang muzaki berapa tadi? 3 minimum. 3. Bisa jadi 3 itu ada di satu orang, boleh nggak? Boleh. Dia fakir, dia miskin, dia ghorimin. Subhanallah. Kasihan Pak, zaman Nabi aja orang punya hutang, Nabi nggak mau. Oh, ngeri itu Pak. Itu Pak Jenderal ya. Tadi Pak Kiai bilang kalau dialihkan tapi saya nih punya niat mau bayar zakat saya mau kasih si A. Nanti tadinya niatnya ke situ tapi saya kasih ke si B. Tapi dari saya zakat saya. Baik. Bukan dari orang. Kan? Bukan dari orang. Kalau dari kita ya, kalau kita udah ngomong sama dia, khawatir dia berharap Pak. Ya. Tapi Bapak punya hak begitu. Jangan sampai dia nggak dikasih Pak. Gitu tuh ya. Alasan apa kira-kira? Apa karena yang di sono di situ anak yatimnya emaknya cakep atau gimana? Kalau alasan itu haram alasannya tuh Pak. Ah, ini kayaknya cakep tuh emaknya tuh. Oh, itu haram kalau itu tuh Pak. Enggak, karena saya udah pernah alami ada masukan dari masukan keluarga misalnya, udah kasih yang ini aja. Dan tadinya si A saya mau rencana kasih si B karena ada masukan. Subhanallah. Jadi nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Yang boleh itu, yang nggak boleh itu memindahkan. Ya, nggak boleh memindahkan. Subhanallah. Dulu almarhum ayah sempat nanya itu, Ustaz, ana udah niatin zakat ke daerah ini, mau ana pindahin, boleh enggak? Pak Zulpan udah nanya belum? Udah ngomong belum? Belum sih. Ya Pak Zulpan gampang, tinggal ngomong aja di hati Pak Zulpan. Pak Zulpan. Subhanallah. Itu makanya Pak, kalau ada sesuatu Pak, nggak usah ngomong. Paham nggak? Seketika aja. Jangan pernah menjanji. Dia belum ngomong. Gitu. Ternyata Ustaz di sebelah sono lebih perlu. Beliau kan terkadang infak subuhnya dikumpulin ya. Kumpulin, setelah itu dikasih. Setelah sekian bulan terkumpul dikasih. Boleh gitu? Boleh, cakep tuh Pak. Agar lebih kerasa, lebih manfaat. Hebat itu. Makanya boleh tuh Bapak di rumah punya apa namanya itu? Kenceleng itu Pak. Ya kita nggak sempat ke masjid, mungkin hari itu Bapak nggak ke masjid, subuhnya itu celek situ. Tapi Pak, berat juga nih ya, dibuka, jangan jadi makan tuh. Subhanallah. Pak Zulpan dahsyat dia zakatnya, zakat dia infaknya. Oke, di luar bab zakat, bab sholat. Kemarin kebetulan di kantor saya diperdebatkan. Sholat Jumat, setelah sholat Jumat, lanjut sholat dulu boleh apa enggak itu? Di tempat yang kota saya, itu bukan boleh apa enggak, tapi setelah sholat Jumat, dia lanjut sholat dulu. Ya. Ya. Di Uzbek lebih parah lagi. Habis sholat Jumat, sholat zuhur, sholat lagi 4 rakaat, sholat lagi 4 rakaat, 4 rakaat, kemudian 3 rakaat, sampai maghrib nggak selesai. Kalau itu mah cuma 4 rakaat zuhur doang. Fikih Syafi'i, sholat Jumat wajib 40 warga mukim. Sedangkan di kantor kan pendatang. Itu fikih Syafi'i. Maka kurang dari 40 nggak cukup syarat. Sehingga wajib namanya sholat apa? Ini ada zuhur lagi. Nggak jadi masalah. Itu fikih Syafi'i. Kata Pak Jenderal, saya Hanafi. Nggak usah sholat, nggak usah wajib. Paham nggak? Dan juga jangan menyalahkan karena dia fikirnya apa? Syafi'i. Kecuali begini, yang nggak sholat zuhur salah kalian, nggak boleh. Itu memaksakan kehendak namanya. Kalau di Uzbek orang habis sholat lagi, habis sholat lagi. Saya tanya kenapa begitu? Dulu kami ketika bagian dari Soviet, sholat diizinkan cuma hari Jumat doang.
Makanya habis sholat Jumat kita qadha zuhur hari Sabtu, zuhur hari Ahad, zuhur hari Senin, sampai zuhur hari Kamis di qadha. Habis zuhur, sholat asar Sabtu, asar Ahad, terus sampai Kamis. Habis asar, maghrib. Maghrib Sabtu sampai Kamis. Habis maghrib, isya. Subhanallah. Isya dari Sabtu sampai Kamis. Habis isya apa? Subuh. Bayangkan, subuh siang hari, Pak. Kunutnya begini, Allahumma hdina. Karena mazhab Syafi'i mereka. Ya. Jadi subuh Sabtu sampai subuh Kamis di qadha. Kenapa? Karena diizinkan sholat sama Soviet hari Jumat doang. Segitunya tuh Pak. Makanya jangan salah milih pemimpin. Subhanallah. Biarkan Allah yang merekayasa keadaan nih Pak. Kita udah pasrah aja ke Allah lah. Pasrah. Harus banyak minum jus korma kayaknya ini. Banyak minum jus alpukat kayaknya nih. Subhanallah. Gitu ya. Cukup Pak ya. Kasihan Pak Sigit ini. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum.